Diam-diam hubungan ini sedang menuju titik akhir. Kamu merasa semuanya masih normal. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada air mata. Tidak ada kata putus. Justru itu yang berbahaya. Karena perubahan ini tidak berisik, tidak dramatis, tidak terlihat jelas. Kamu masih bisa menghubunginya. Masih bisa menanyakan kabarnya. Masih bisa tertawa walau sebentar. Tapi rasanya tidak lagi sama. Ada jeda yang aneh di antara kalian. Ada jarak yang tidak pernah dibicarakan. Kamu mulai menimbang kata sebelum mengirim pesan. Takut mengganggu, takut terlihat berlebihan. Dia mulai menjawab seperlunya. Tidak salah, tidak kasar, hanya dingin. Kamu bilang ke diri sendiri, dia lagi sibuk. Lalu besok kamu bilang lagi, mungkin dia capek. Dan kamu terus mencari alasan supaya tidak harus mengakui satu hal yang paling kamu takuti. Padahal sejak saat itu, kamu lebih sering menunggu daripada diperjuangkan. Kamu lebih sering memahami dia daripada dipahami. Masalahnya bukan dia berubah tiba-tiba. Masalahnya, perubahan itu terjadi pelan-pelan sampai kamu terbiasa diperlakukan setengah hati. Kamu masih bertahan. Dia masih ada. Tapi kehadirannya sudah tidak lagi membuatmu merasa aman. Dan yang paling mengkhawatirkan, kamu mulai merasa sendirian meski masih bersama. Tenang dulu. Ini belum yang paling menyakitkan. Kamu mulai merasakan sesuatu yang ganjil, tapi kamu memilih diam. Bukan karena tidak sadar, tapi karena takut kalau firasatmu benar. Kamu jadi orang yang selalu lebih dulu mengerti, lebih dulu menurunkan ego, lebih dulu meminta maaf, bahkan untuk hal yang tidak kamu lakukan. Kamu mulai menyesuaikan diri, mengurangi tuntutan, mengurangi harapan, bukan karena kamu berubah jadi dewasa, tapi karena kamu takut kehilangan. Dia tidak melarangmu, tidak menyakiti secara terang-terangan. Dia hanya tidak lagi berusaha. Dan anehnya, ketika dia mulai menjauh, kamu justru makin mendekat. Kamu ingin memperbaiki sesuatu yang sebenarnya sudah tidak dia anggap rusak. Kamu menunggu pesan. Kamu menghitung waktu. Kamu membaca ulang kalimatnya, mencari makna yang mungkin sudah tidak ada. Sementara dia, hidupnya tetap berjalan. Bukan karena dia jahat, tapi karena hatinya sudah tidak sepenuhnya di sini. Kamu masih menyebut ini hubungan. Dia sudah memperlakukannya seperti rutinitas. Dan tanpa kamu sadari, posisimu perlahan berubah. Dari seseorang yang dicari, menjadi seseorang yang selalu menunggu. Dari yang diperjuangkan, menjadi yang harus memahami segalanya. Yang paling menyakitkan, kamu mulai merasa bersalah. Setiap kali ingin diperhatikan, seolah mencintai terlalu dalam, adalah kesalahanmu sendiri. Padahal, yang sebenarnya terjadi, bukan kamu yang berlebihan, tapi dia yang sudah berhenti memberi ruang. Dan jika ini terus kamu biarkan, ada satu momen yang akan menghantammu tanpa peringatan. Momen ketika kamu sadar, selama ini kamu bertahan sendirian. Dan itu hampir terjadi sekarang. Kamu mulai terbiasa dengan ketidakpastian. Hari ini dia hangat, besok dia jauh, dan kamu belajar untuk tidak bertanya. Karena setiap pertanyaan selalu berujung pada jawaban yang membuatmu merasa berlebihan. Kamu terlalu sensitif. Kamu kebanyakan mikir. Kalimat-kalimat itu tidak menghancurkanmu langsung, tapi pelan-pelan membuatmu ragu pada perasaanmu sendiri. Kamu tahu ada yang salah, tapi kamu dipaksa percaya bahwa semuanya ada di kepalamu. Kamu mulai menurunkan standar, bukan karena kamu mau, tapi karena kamu ingin tetap tinggal. Perhatian kecil kamu anggap istimewa, balasan singkat kamu syukuri. Padahal dulu, hal-hal itu datang tanpa harus kamu minta. Sekarang, kamu harus menunggu momen yang tepat, hanya untuk merasa dianggap. Dan yang paling menyedihkan, kamu mulai takut bahagia terlalu penuh. Takut kalau terlalu senang hari ini, besok kejatuhannya akan lebih sakit. Kamu masih memanggilnya kita. Sementara dia sudah terbiasa berjalan sendiri. Bukan karena dia ingin pergi, tapi karena dia sudah siap kalau suatu hari ini berakhir. Sedangkan kamu masih menabung harapan. Dari sisa-sisa perhatian yang ia beri, kamu bertahan bukan karena bahagia, tapi karena ingatan tentang siapa dia dulu. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang jatuh cinta pada versi yang sudah tidak ada. Jika kamu terus diam, terus memaklumi, terus menunggu, akan ada satu titik di mana dia benar-benar pergi, dan kamu baru sadar, titik itu sudah lama dilewati. Kamu mulai merasa lelah, tapi tidak tahu harus berhenti di mana. Dan tiap kali ingin mundur, kamu ingat semua yang pernah kalian bangun. Kenangan itu seperti tali, menarikmu kembali. Setiap kali kamu hampir melepaskan, kamu bilang ke diri sendiri, sedikit lagi saja, sedikit lagi sabar, sedikit lagi mengerti. Padahal yang terjadi, kamu terus memberi pada orang yang sudah berhenti menggenggam. Kamu tidak lagi marah saat diabaikan. Kamu hanya diam. Dan diam itu bukan tenang,
Diam itu pasrah. Kamu mulai menyembunyikan kecewa. Di balik senyum yang kamu paksa, kamu pergi bercerita. Karena setiap cerita terasa seperti mengganggu hidupnya. Pelan-pelan, kamu mengecilkan dirimu sendiri agar tetap muat di hidupnya. Yang dulu kamu anggap sebagai perjuangan, sekarang terasa seperti kebiasaan menyakiti diri sendiri. Tapi kamu tetap bertahan. Karena pergi terasa seperti kalah. Karena menyerah terasa seperti mengkhianati semua usaha. Padahal, yang sebenarnya sudah menyerah, bukan kamu. Dia hanya belum mengatakannya. Dan yang paling menakutkan, kamu mulai merasakan satu hal yang tidak bisa kamu jelaskan ke siapapun. Firasat. Bahwa suatu hari nanti, semua ini akan berakhir, tanpa satu pun kata perpisahan. Kamu mulai hidup dalam mode bertahan. Bukan bahagia, bukan tenang. Hanya bertahan, supaya tidak kehilangan semuanya sekaligus. Kamu bangun dengan harapan kecil. Mungkin hari ini dia berubah. Mungkin hari ini dia kembali seperti dulu. Tapi harapan itu cepat lelah. Karena yang kamu hadapi setiap hari, bukan penolakan, melainkan ketidakpedulian yang rapi. Dia tidak menyakitimu dengan kata kasar. Dia menyakitimu dengan sikap biasa saja. Dan itu jauh lebih sulit untuk dilawan. Kamu tidak bisa marah, karena tidak ada yang bisa disalahkan. Kamu tidak bisa pergi, karena tidak ada alasan yang terlihat cukup kuat. Padahal hatimu sudah penuh luka kecil, yang tidak pernah sempat sembuh. Kamu mulai kehilangan dirimu sendiri. Hal-hal yang dulu membuatmu yakin, sekarang membuatmu ragu. Hal-hal yang dulu kamu perjuangkan, sekarang kamu pertanyakan. Kamu jadi asing, dengan versi dirimu yang selalu menunggu, tapi kamu tetap bertahan. Karena kamu takut, kalau kamu berhenti sekarang, semua pengorbananmu akan terasa sia-sia. Padahal yang tidak kamu sadari, dia sudah lama tidak takut kehilanganmu. Dan saat satu hubungan berjalan dengan rasa takut dari satu sisi saja, akhirnya bukan lagi soal waktu, melainkan soal kesiapan untuk ditinggalkan. Masalahnya, kamu belum siap. Sementara dia sudah hampir sampai di sana. Kamu mulai merasakan kehilangan, bahkan sebelum benar-benar ditinggalkan. Kehilangan perhatian kecil, kehilangan rasa aman, kehilangan posisi sebagai orang yang berarti. Semua itu hilang, tanpa satupun pengumuman. Kamu masih bisa menyebut namanya, masih bisa mendengar suaranya. Tapi kamu tidak lagi merasa dipilih. Kamu mulai menyadari, kamu tidak lagi menjadi prioritas. Kamu hanya opsi, yang selalu siap ada, saat dia tidak punya siapa-siapa. Dan yang menyakitkan, kamu menerimanya dengan alasan cinta. Kamu menunggu dengan sabar, yang seharusnya diperjuangkan bersama. Kamu menjaga hubungan ini sendirian. Setiap rencana terasa menggantung. Setiap janji terasa abu-abu. Bukan dibatalkan, hanya tidak pernah benar-benar diwujudkan. Kamu mulai takut mengharapkan sesuatu, karena setiap harapan hampir selalu berakhir dengan kecewa, yang harus kamu telan sendiri. Kamu masih di sini, tapi kamu tidak lagi merasa di dalam. Seolah-olah kamu hanya numpang lewat di hidup seseorang yang sedang bersiap melanjutkan perjalanan tanpa kamu. Dan mungkin yang paling menyakitkan dari semua ini, bukan saat dia benar-benar pergi nanti, melainkan saat kamu sadar bahwa kepergiannya sudah dimulai sejak lama. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah kamu kurang sabar, kurang pengertian, atau terlalu berharap? Padahal dulu, hal-hal yang sekarang kamu minta dengan hati-hati pernah diberikan tanpa kamu harus memohon. Kamu mulai merasa bersalah. Setiap kali hatimu ingin dimengerti, seolah kebutuhanmu adalah beban, seolah perasaanmu berlebihan. Kamu belajar menahan cerita, menahan rindu, menahan kecewa. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tidak ingin jadi alasan kenapa hubungan ini benar-benar runtuh. Kamu mulai membaca perubahan kecil. Nada suaranya berbeda. Caranya menatap tidak lagi lama. Responnya cepat selesai. Dan kamu pura-pura tidak sadar. Karena mengakui perubahan itu, berarti kamu harus siap kehilangan. Kamu masih menyebut namanya dengan lembut di kepalamu. Sementara dia sudah mulai menyebut masa depannya, tanpa menyebut kamu. Kamu ada di hidupnya, tapi tidak lagi di rencananya. Dan itu adalah posisi yang perlahan mengikis harga dirimu sendiri. Kamu bertahan bukan karena yakin, tapi karena takut sendirian. Takut mengulang dari awal. Takut mengakui bahwa selama ini kamu mencintai sendirian. Jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu tahu satu hal ini. Hubungan ini tidak sedang menuju perbaikan. Ia hanya berjalan pelan menuju akhir yang belum berani kamu sebutkan. Kamu mulai merasakan capek yang aneh. Bukan capek karena bertengkar. Bukan capek karena jarak, tapi capek karena terus berharap pada orang yang tidak lagi berusaha. Kamu lelah menebak-nebak suasana hatinya, lelah menunggu waktu yang tepat, hanya untuk didengarkan. Kau dari Farhat Mahati, bahkan pada perasaanmu sendiri, takut salah bicara,
Takut salah bersikap. Takut kalau satu kejujuran kecil akan jadi alasan. Dia benar-benar pergi. Kamu mulai menormalkan hal-hal yang dulu tidak bisa kamu terima. Tidak dihubungi seharian. Tidak ditanya kabar. Tidak diberi kepastian. Semua kamu telan. Demi satu hal. Tetap bersama. Padahal kebersamaan itu sudah tidak lagi terasa utuh. Kamu ada, tapi tidak ditempatkan. Kamu dicintai, tapi tidak lagi dipilih. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang mengajarkan dirimu sendiri untuk menerima cinta setengah yang lebih menyakitkan. Kamu mulai lupa bagaimana rasanya dicintai dengan tenang, tanpa curiga, tanpa menunggu, tanpa rasa takut ditinggalkan. Hubungan ini belum berakhir, belum ada perpisahan, belum ada air mata terakhir. Tapi ada satu hal yang sudah mati lebih dulu. Dan saat kamu benar-benar menyadarinya nanti, kamu akan mengerti kenapa selama ini hatimu terasa kosong, meski dia masih ada di dekatmu. Pada titik ini, kamu sebenarnya sudah tahu jawabannya. Bukan karena seseorang memberitahu, tapi karena tubuhmu merasakannya lebih dulu. Hati kamu sering sesak tanpa alasan jelas. Pikiranmu lelah, meski tidak ada pertengkaran apapun. Itu bukan overthinking. Itu insting yang sedang bekerja. Hubungan yang sehat gak membuatmu terus bertanya-tanya, apakah kamu masih dibutuhkan. Tapi hubungan ini membuatmu selalu siaga. Siaga kalau dia berubah, siaga kalau dia menjauh, siaga kalau suatu hari dia bangun dan memilih pergi. Dan yang paling menyedihkan, kamu tidak lagi berharap diperjuangkan. Kamu hanya berharap dia tidak benar-benar menghilang. Disinilah semuanya menjadi berbahaya. Karena ketika standar cinta turun sejauh ini, kamu tidak sedang mencintai, kamu sedang bertahan. Kamu mengira kesetiaan berarti menunggu. Mengira cinta berarti menahan. Padahal, cinta yang nyata tidak membuatmu mengecil demi tetap dipilih. Hubungan ini tidak hancur karena satu kesalahan besar. Ia rusak oleh hal-hal kecil yang terus kamu maafkan. Pesan yang tidak dibalas. Janji yang ditunda. Perhatian yang perlahan hilang. Semua itu menumpuk. Diam-diam. Sampai suatu hari, kamu sadar yang kamu pertahankan bukan lagi hubungan, melainkan rasa takut kehilangan. Sesuatu yang sebenarnya sudah tidak utuh. Dan di titik ini, pertanyaan terpenting bukan lagi tentang dia, tapi tentang kamu. Sampai kapan kamu mau berada di tempat di mana kehadiranmu tidak lagi diperjuangkan? Sampai kapan kamu mau menjadi orang yang selalu ada, sementara dia sudah siap hidup tanpa kamu? Hubungan ini mungkin belum berakhir hari ini. Belum ada kata pamit, belum ada perpisahan. Tapi jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu tahu, akhirnya sudah berdiri sangat dekat, dan tinggal menunggu siapa yang lebih dulu berani mengakuinya.